Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizia Barmaulani dengan NIM 203190296 dari kelas PGMII. Saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Ada seorang tokoh terkemuka bernama Al-Afidhan Ghalib pada tahun 2003 mengemukakan beberapa tujuan dari pembelajaran teknologi informasi. Di antaranya yang pertama itu dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Kemudian yang kedua bisa digunakan juga untuk memperluas basis siswa. Ketiga, bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian keempat juga bisa meningkatkan brand image. Kelima bisa meningkatkan pendapatan. Dan terakhir bisa mengurangi biaya operasi. Tujuan dari teknologi informasi ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pada saat pembelajaran, teknologi informasi ini memiliki beberapa fungsi yang cukup signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Di antaranya ada 3 fungsi. Saya akan menjelaskan 3 fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai alat atau tool. Teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user. User di sini itu adalah siswa. Siswa dapat menggunakannya untuk membantu pembelajaran. Contohnya apa? Contohnya di sini dapat digunakan untuk membuat unsur grafis, kemudian bisa digunakan untuk mengolah kata, mengolah angka, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru, staf, data kepegawaian, dan juga bisa digunakan untuk mengelola keuangan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, teknologi informasi ini juga bisa digunakan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi informasi ini di Madrasah Ibtidaiyah ini dapat berfungsi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang seharusnya dikuasai oleh siswa. Misalnya, dalam pembelajaran di sekolah tingkat SD atau MI sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam semua kompetisinya. Selain itu, teknologi komputer ini juga harus dikuasai oleh beberapa jurusan yang ada di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Kemudian yang ketiga, fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi ini di Madrasah Ibtidaiyah itu bisa sebagai bahan alat bantu atau literasi. Teknologi informasi dalam hal ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai bahan bantu untuk menguasai ilmu yang terdapat dalam komputer. Dalam hal tersebut, para siswa dapat dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Teknologi informasi ini pun dapat dijadikan sebagai fasilitator, kemudian transmitter, motivator, dan evaluator oleh guru dalam memberikan pelajaran TIK kepada para siswa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam pendidikan MI atau SD. Sebelum kita masuk ke peranan TIK atau teknologi informasi dan juga komunikasi di SD atau MI, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang letak kedudukan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di MI atau SD. Secara umum kedudukannya ada 2. Yang pertama yaitu sebagai pendorong komunitas pendidikan untuk lebih apresiatif dan juga proaktif. Proaktif di sini adalah berpikir sebelum bertindak dalam memaksimalisasi potensi pendidikan agar lebih baik. Yang kedua yaitu memberi kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk memanfaatkan setiap
potensi yang mereka miliki yang ada dan tidak membatasinya. Nah, sedangkan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di MI atau SD adalah membantu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan juga siswa. Nah, teknologi telah merespon sangat cepat perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi pada saat ini. TIK yang tepat dalam dunia pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita. Nah, sedangkan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran MI atau SD, peranan yang pertama yaitu menggantikan peran manusia. Nah, maksudnya di sini dengan melakukan kegiatan otomasi atau pergantian tenaga manusia, suatu tugas atau proses sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. Dengan begitu manusia akan lebih mudah untuk menyajikan informasi. Nah, yang ketiga yaitu peran teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang dapat membantu untuk menyampaikan pelajaran atau pengetahuan terhadap peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang keempat yaitu TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Orang yang berkecimpung dalam TIK harus memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menggunakannya. Yang kelima yaitu TIK sebagai infrastruktur pendidikan, yaitu sebagai penunjang utama kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Nah, yang keenam yaitu TIK sebagai sumber bahan ajar. TIK juga berperan sebagai sumber bahan ajar, di mana bisa membantu guru atau siswa untuk mendapatkan sumber bahan ajar. Nah, yang ketujuh yaitu TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang terakhir yaitu TIK sebagai penunjang manajemen pendidikan. Peran teknologi informasi dan juga komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah penting, karena teknologi informasi dan komunikasi bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu kita untuk pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya yaitu poin C, manfaat integrasi dalam pendidikan di MI atau SD. Nah, pendidikan karakter dilakukan secara integrasi ke dalam semua mata pelajaran. Integrasi yang dimaksud di sini yaitu meliputi pemuatan nilai-nilai ke dalam substansi pada semua mata pelajaran dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang memfasilitasi dipraktekannya nilai-nilai dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar kelas untuk semua mata pelajaran. Nah, salah satunya yaitu integrasi teknologi informasi di dalam pendidikan MI atau SD. Nah, teknologi informasi merupakan topik yang sangat penting yang sedang berkembang dalam berbagai kebijakan publik. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, integrasi teknologi informasi ini di dalam kehidupan sehari-hari dapat mengubah seseorang atau seorang siswa dengan informasi dan pengetahuannya tentang teknologi. Contohnya, yang awalnya seorang anak itu tidak mengetahui suatu teknologi apapun. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, berkembangnya transformasi pendidikan, banyak ditemui mayoritas anak itu banyak yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, program yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi informasi jumlahnya sangat banyak, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih menarik. Efek dari berkembangnya teknologi informasi tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja, tapi juga sebuah transformasi pendidikan, misalnya model jarak jauh ke model baru yaitu e-learning. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi tersebut, benar bukan? Nah, betul, aplikasi tersebut menawarkan pilihan baru di dalam menyampaikan sebuah materi. Nah, aplikasi lain juga banyak digunakan, yaitu seperti Zoom, Meet, video conference dalam pembelajaran jarak jauh. Pastinya kita sudah menggunakan ya, pernah menggunakan.
dalam pembelajaran kuliah. Nah, aplikasi tersebut juga bisa digunakan untuk pendidikan dalam MI atau SD. Kemudian dalam pembelajaran antara guru dengan siswa yang secara berlangsung itu tidak semua materi pembelajarannya itu dapat disampaikan secara lisan atau secara langsung saja, tetapi juga membutuhkan alat bantu lain, salah satunya yaitu mengembangkan atau memberikan suatu teknologi informasi yang sedang berkembang atau pada era digital yang seperti ini, yang dapat diambil manfaatnya sebagai penyalur dan pengiriman pesan suatu konsep materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, apa sih manfaat integrasi teknologi informasi dalam pendidikan MI atau SD? Teman-teman ada yang tahu? Ya, salah satunya yaitu dapat membantu penyampaian materi pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik dalam mengolah dan juga membentuk mentalnya sendiri dari informasi-informasi yang sudah diperoleh. Kemudian, yang ketiga, memberikan peluang kesempatan kepada peserta didik dalam memahami informasi-informasi yang mereka ketahui dari teknologi tersebut. Kemudian pendidik memandu dalam keberlangsungan pembelajaran agar jikalau peserta didik mengalami kesulitan dalam menerima informasi-informasi baru, nah nantinya bisa ditanyakan kepada pendidik atau guru. Kemudian membentuk anak yang dapat membangun makna dan juga pemahaman terhadap pengalaman belajar dari informasi yang diperoleh untuk disaring dengan pikiran, pengetahuan, dan perasaannya. Kemudian menyediakan akses terbuka terhadap materi dan informasi interaktif melalui jaringan. Kemudian menghilangkan kendala waktu dan ruang dalam lingkungan belajar, apalagi saat pandemi seperti ini ya. Terus yang terakhir yaitu membuka peluang kolaborasi antara guru dengan siswa. Nah, itu tadi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.